Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra Darusman di Darus Visualization Channel. Baik, di sini sebelum kita mulai pada pembahasan tutorial kali ini, yaitu membuat parket lantai atau lantai kayu seperti ini, ya, menggunakan add-ons floor generator untuk Blender yang kita bisa dapatkan secara gratis ya. Pada kolom deskripsi sudah saya cantumkan linknya. Kalian bisa download secara gratis di sana, lalu diinstal pada Blender kalian masing-masing. Rekomendasi adalah Blender 2.82 ke atas ya, karena saya menggunakan Blender 2.83 ya versinya gitu. Jadi supaya enggak beda caranya ya. Baik, kita akan mulai gimana cara membuat parket lantai seperti ini ya, dengan menggunakan multi tekstur, yaitu corak yang berbeda-beda ya. Langsung masuk ke dalam lantai ini semuanya gitu ya. Baik, sekarang kita coba mulai dari awal. Kosong dulu. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya sudah menyiapkan semua file-file yang diperlukan. Pertama adalah ini ya, add-onnya. Oke, saya copy ininya, saya sudah terbiasa seperti itu ya. Lalu saya install add-onnya di sini. Ini paste aja. Tadi saya sudah copy. Floorboard langsung install add-on. Karena saya sudah install, sudah ada ya di sini. Dicentang aja di sini. Lalu save preference. Close. Nanti dia adanya di sebelah kanan ya. Oke. Ini belum ada karena kita harus menggunakan objek plane dulu di sini. Lalu di sini ada muncul floor generator, kita langsung convert to floor object. Baik, di sini saya coba perlihatkan menggunakan ini. Lalu saya tambahin ke videonya, biar kelihatan gitu ya. Mungkin dari atas ya, dari top view aja ngeliatnya. Ini kayak kurang enak ngeliatnya. Oke, kita pakai wireframe aja ya. Nah, ini gitu. Nah, kelihatan kan? Ini garis-garis lantainya ya, planknya. Jadi yang kita udah gunakan floor object add-on ini secara default. Nah, di sini bisa kita gunakan macam-macam nih. Ada regular, ada herringbone, ada square, dan Versailles. Nah, di sini kita lihat, itu langsung ada bentuknya seperti itu ya. Nah ya, nanti kita bisa ubah-ubah di sini untuk size-nya. Nah, ini saya ingin jelaskan menurut pengalaman saya ya. Ini saya menggunakan regular aja karena kebutuhan untuk kerja biasanya manual gitu ya. Baik, di sini ada di bawah regular ini adalah untuk ukurannya ya, ukuran lantainya, floor size. Di sini X 4 meter, Y 4 meter, berarti ke arah X 4 meter, ke arah Y 4 meter. Nah, oke. Dan kita lihat di sini itu kayaknya bentuknya nggak beraturan. Karena di sini kita lihat size-nya. Ke X ada 2 meter. Y-nya 18 cm. Supaya kita mendapatkan size ini, tidak ada yang kepotong seperti ini, nanggung ya. Jadi dia harus presisi ya, ukurannya kelipatan. Dari size plank ini harus kelipatan sama dengan ini gitu. Misalnya ini 2 meter, berarti kelipatannya 4 meter bener nih kanan. Terus yang Y-nya 18 cm,
di sini 4 meter, harusnya kelipatan 18 cm dong, gitu, supaya dia nggak ada kepotongan gini. Misalnya 18 cm, berarti eh, untuk Y-nya adalah kelipatan dari 18 cm. Misalkan 36 atau seterusnya, atau kita ubah yang gampangnya aja di sini jadi 15 cm deh. Di sininya berarti kelipatan 15 cm bisa mungkin 3 meter. Nah, kita lihat di sini nggak ada kepotongan. Karena ada kelipatan 15 cm adalah ini, 3 meter ini. Lalu kelipatan 2 meter masih yang tadi, 4 meter. Tapi di sini masih ada rada-rada nggak itu ya, emang random banget gitu. Karena di sini ada offset randomnya, kita centang, dimatikan. Nah, kita lihat udah semakin baik ya. Tapi saya lihat di sini, kita lihat juga untuk gap dari antara ini dengan ini ya, seperti ini, dengan ini ke sini atau bagian yang lain ya. Nah, ini nggak sama ya jaraknya, karena di sini masih ada variasi. Nah, variasinya dinolin. Kita lihat variasinya dinolin, dia otomatis sama semua. Jarak antara potongan antara satu kayu dengan kayu yang lain gitu ya. Jadi agak rapih gitu. Saya biasa buat agak rapi ya untuk pekerjaan. Jadi settingannya begini. Atau mungkin di sini kita ubah ukurannya. Saya mendapati ada namanya tekstur. Tekstur yang udah saya pakai ini adalah tekstur multi tekstur ini ya. Ini kita nggak tahu ya ukurannya, karena di sini cuma ada dimensi resolusi, bukan dimensi sentimeternya. Sedangkan di sini pakai sentimeter. Kita bisa ubah juga di unit ini ya, apa bisa, tapi karena di sini nggak bisa ya, nggak bisa pakai seperti itu. Metrik meter ya. Nah, di sini nggak ada ya resolusi, nggak ada kan. Oke, jadi kita coba tweak aja. Cara tweaknya gimana nih, hide dulu ya. Nah, ini kita buat sebuah image as plan supaya mengetahui ukuran dari ini ya, gitu. Image as plan kita buat di sini, image as plan gitu. Lalu saya copy aja ini ya, linknya, link foldernya lah, langsung ke sini, paste, enter. Nah, salah satu aja di sini. Nah, kita lihat di sini, lalu kita coba lihat ini aja, gitu ya. Kita lihat dimensinya. Dimensi di sini X-nya 9 meter, hampir 10 meter, Y-nya 1 meter. Kayaknya terlalu tinggi, terlalu panjang ya. Saya ingin coba sekitar size 0,1 12. Gini lah ya. Sekitar ya, kira-kira di sini kita dapati dia size-nya, coba gedein lagi. Mungkin ya, sepengalaman saya sekitar 1,2 kali 12 cm ya. Jadi panjangnya 1,2 meter. Ya. Lebarnya 0,12,2 gitu ya. Jadi 1,2 meter 12, 21 ya, gini ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ini size-nya dari klien, baiknya sih dikasih tahu dari klien ya, lebih baik lagi kita tahu size ininya. Kalau nggak tahu ya kita coba cari tahu begini caranya. Kecilin, kita dapat berapa, perbandingannya antara ini dengan ini gitu. Misalkan
1,2 berarti 1,2 meter ke atas, ke kanan, lalu ke atas ke Y, ini 0,12 cm atau meter, jadi 12 cm doang, 12 cm kira-kira gitu ya. 1,2 meter kali 12 cm. Oke, delete aja. Unhide bagian ini. Ini kita ubah di sini. Size ini plane-nya X di 1,2 meter. Lalu Y-nya 0,12. Kalau mau cepet, pas yang tadi 0,12122 lah ya. Kira-kira gitu. Susah ngitungnya. 1,12 aja. Biar gampang. Gitu. Supaya nanti presisi dengan yang seluruh size-nya. Biar nggak ada potongannya. Gitu. Jadi ke X-nya 1,2, Y-nya 12 cm. Gitu ya. 1,2 meter untuk bagian X. Ini 4 meter ya. Apakah ini sebuah bilang kelipatan dari 1,2 menjadi 4 meter? Bukan ya. Karena kelipatan ini bisa 3,6 atau 4,8 ini. Jadi 3,6 aja. Gitu ya. Jadi kelipatannya 3 kali lipat kali 1,2 3,6 gitu ya. Ya, hitung-hitungannya gitu. Lalu di sini untuk ke Y-nya 0,12 sama ya. Ya 3,6 juga lah. Disesuaikan aja sama size di ruangan ya. Nanti bisa kalian hitung-hitung sendiri kayak gitu. Gampang kok. Nah, di sini ada gap. Gap ini adalah jarak dari satu kotak parket ke kotak yang lain. Di sini ada 0,002 meter dan Y 0,0005 meter. Adalah 2 mili, di sini adalah setengah mili gitu ya. 0,002 adalah 2 mili. Di sini adalah setengah mili. Jadi yang paling kecil adalah ini dengan ini. Kita lihat jaraknya apa benar menggunakan ini. Oke, di sini ya. Ini setengah mili. Ya, benar ya. Dan dari jarak ini ke sini 0,02. Ya. Oke, gitu ya. Benar ya. Balik lagi. Baik, sekarang kita udah tahu nih, bisa kita ubah-ubah juga ya, terserah mau disamain jadi segini ya. Nah, ya sama gitu ya. Lalu kita lihat di sini ada offset ya. Nah, di sini saya biasanya untuk bagian yang terpanjang adalah 1,2 meter. Saya biasa dibagi 3 bagian. Kalau bilangannya seperti pembagian 3 gitu ya. Dibagi 3 biar dia presisi gitu. Seperti ini misalkan masuk edit mode, ini dibagi 3 gitu ya. 1 2 3. Jadi sama semua. Gitu kan, presisi. Biar nanti potongannya ini yang bagian atas atau bagian yang lain dia ada di sebelah sini. Gitu perpotongannya. Kita coba ya supaya paham. Baik, di sini saya lihat di offset ini adalah 0,4 meter atau 40 cm. Jadi jarak dari sini ke sini 40 cm ya. Ya. Jadi ini saya ubah bukan 40 cm, 1,2 dibagi 3. Oh benar 0,4. Oh benar 0,4 ya. Nah, ini udah bener ya. Ya, potongannya dibagi 3. Misalnya kita lihat masuk. Nah, itu bener ya. Potongannya segini. Gitu. Paham kan? Tuh, misalkan ya lebih besar. Jadinya ya gitu ya. Jadi nggak beraturan. Gini jadi lebih beraturan. Tapi dia
enggak apa namanya, kurang dinamis ya. Di sini ada offset random terlalu dinamis ya. Atau dibagi 4, di sini jadi 3. Salah. Gitu ya. Bisa juga dibagi 4 gitu ya. Jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, ini ada thickness. Thickness itu ketebalannya. Ketebalan kecil nih. Lihat seperti itu ya jadinya. Nah, kita buat manual seperti ini. Lalu gimana caranya masukin tekstur? Nah, sebelum ke situ kita bisa coba-coba yang lain dulu ya di sini. Misalkan ini rotation, misalnya mau bikin agak angkat dikit 1 derajat di X, di Y. Nah, seperti itu. Wah, jadi kayak seperti hancur ya. Nah, agak angkat-angkat gitu. Mungkin udah berumur jadi gitu. Tapi jelek ya. Gini aja. Gitu. Bisa dicoba sendiri ya masing-masing. Oke. Gimana caranya supaya masuk semua tekstur yang tadi itu, yang ini, ya benar, ke sini semua. Gampang ya caranya. Buat dulu satu material ya, new di sini. Ini sebagai contoh dulu ya. Kita ubah sini ya, viewportnya. View editor. Itu ya. Lalu di sini bagian material shader editor ini kita masukin, drag aja langsung ya, itu ya. Oke, masuk ke base color. Lalu kita coba lihat ini ya, gitu ya. Ketika masuk tab dia otomatis langsung begini. Ini defaultnya dari UV mapping ya. Seperti ini dia satu-satu masih. Nah, ini satu segini tuh. Dia bisa-bisa. Masih belum beraturan ya. Gimana caranya supaya nanti bisa masuk semua? Pilihnya jangan yang lain. Ya, pilihnya ada di sini. Jangan yang lain ya. Pilihnya pack. Nah, ini pilihnya pack. Random ya, terserah. Cuma random jadi begini tuh. Hancur. Ya, berantakan, ngacak. Kalau mau rapi, pilihnya yang pack. Nah. Oh iya, di sini ada add modifier apa sih gitu. Kita perhatikan dulu ya di sini solid view. Nah, ini modifier adalah bevel. Nah, di sini. Ketika ini kita centang, dia bevelnya muncul. Di sini juga masih bisa kita ubah-ubah sendiri. Gitu. Ini rotation untuk UV-nya. Baik. Lalu ketika sudah kita pakai pack ini ya, material preview, otomatis dia rata ya, hampir rata, semuanya sama gitu. Lalu masuk add select all. Di sini kita lihat harusnya UV map-nya itu. Oke. Select all ya di sini. Oke, di sini harusnya sekotak ini ya. Kita bisa menggunakan scale yang ada di sini. Y-nya misalkan 8,5. 8,5. Oh, salah ya. Nah, ini seperti itu. Tapi juga X-nya dia masih terlalu lebar. Gimana supaya dia bisa enak gitu size-nya. Nah, ini diganti jadi to do cursor. Nah, kursornya ada, kebetulan udah sampai sini, udah di sini ya. Jadi
langsung aja tuh di kursor di ujung sini biar dia begini. Nah, ketika di scale dia otomatis ikutin arah kursornya aja. Tapi kita cuma ubah bagian X, ya X. Nah, gitu ya. Sip. Zoom aja di sini. Nah, barangkali teman-teman ada yang tahu cara lebih gampangnya, boleh komen atau boleh kasih tahu saya. Saya juga butuh ilmu ya. Ini yang sesuai pengalaman saya. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu, ya saya share aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, oke, kita tulisin lagi. Nah, di sini kan baru ada satu tekstur ya. Nah, ini teksturnya terlalu tiling jadi. Gimana supaya jadi random kayak yang awal tadi gitu. Tinggal tambahin tekstur, jadi teksturnya ada 6 ya. Jadi materialnya bikin 6. Satu ini baru jadi satu. Nah, sebelum itu kita coba, misalnya udah kita sesuaikan teksturnya seperti ini. Saya bikin PBR abal-abal dulu kayak gini pakai color untuk bikin roughness glossiness-nya gitu ya. Lalu pakai bump-nya. Gitu aja. Terus insert normal. Terlalu gede mungkin segini. Jangan terlalu gede. Nah, gitu ya. Nah, oh ini lebih terlalu glossy ya, invert aja. Gitu. Kurangin dikit. Set. Segitu. Nah, gitulah. Nol koma 25. Gitu. Baik, di sini saya sudah bikin sebuah material yang satu dulu. Ini select all, jet copy ya, Ctrl C, di copy. Lalu kita bikin 6, jadi satu sisanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang ini kita new. Delete aja langsung, jet X. Ctrl V ya, paste. Wah, ininya enggak, shortcutnya enggak di ini enggak kelihatan. Oke, lalu di sini lagi new, terus segitu ya, new. Barangkali teman-teman ada cara yang lebih bagus lagi dari saya, boleh komentar ya. Ntar saya mau belajar juga. Oke. Baik, di sini sudah ada 6 tekstur dan belum diubah juga nih. Harusnya diubah. Ketika ini udah bikin tekstur yang kedua, ya otomatis harus ganti coraknya, teksturnya yang kedua. Ini juga ganti, tinggal gini doang. 3 tuh. 4 6 nih 7 gitu. Nah, kita lihat masih belum berubah ya. Caranya select ini, lalu balik lagi ke floor generator ini. Nah, di sini kita pencet lagi sekali lagi. Kita lihat, teneng, langsung berubah, ya kan? Nah, tapi kita lihat di sini mungkin teksturnya mungkin belum bagus. Coba kita lihat ini ya. Lihat UV mappingnya. Select all. Oke, udah rapi sih kayaknya. Oke. Nah, kita lihat di sini sudah jadi ya. Kayak gitu, gampang banget kan. Oke, kalau udah mungkin dikecilin aja. Bisa kita lihat dulu. Nah, itu ya. Nah, gitu doang. Gampang kan? Ya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video tutorial saya berikutnya, insyaallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.